Kalau Anda masih punya harta warisan diberikan dari mertua atau hibah entah dari hamba Allah, tapi belum disampaikan di dalam SPT Anda, ini kesempatannya Anda melakukannya. Bagian ketiga, program pengungkapan sukarela. Ini yang sering ditanyakan. Banyak masyarakat kita yang waktu tax amnesty tahun 2016-2017 itu belum ikut atau belum menyampaikan seluruh kewajibannya. Masih ada yang belum disampaikan. Ini kita memberikan kesempatan 6 bulan, 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun depan 2022. Kalau Anda masih punya harta warisan diberikan dari mertua atau hibah entah dari hamba Allah, tapi belum disampaikan di dalam SPT Anda, ini kesempatannya Anda melakukannya. Kalau harta itu diperolehnya sebelum Desember 2015, yang harusnya waktu itu ikut tax amnesty tapi belum, maka sekarang bisa ikut di dalam kesempatan ini. Rate-nya pasti lebih tinggi dari tax amnesty dulu, karena itu adil dong. Yang dulu sudah ikut kan diberikan pemihakan. Jadi yang sekarang rate-nya adalah kalau hartanya itu ada di luar negeri, maka dia rate-nya 11%. Kalau harga luar negerinya itu dibawa ke Indonesia, repatriasi, maka Anda hanya bayar 8%. Kalau harta itu ada di dalam negeri, katakanlah dapat rumah dari mertua atau warisan dan belum disampaikan, rate-nya adalah 6%. Nah, ini berlaku hanya 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Gimana kalau harta itu saya dapatkan tahun 2016, Ibu? Saya dapat dari mertua saya tahun 2016 dan belum saya laporkan sampai sekarang. Atau tahun 2017 atau tahun 2018 Anda mendapatkan harta itu dan belum dilaporkan dalam pajak. Jadi untuk harta yang diperoleh dari 2016 sampai 2020, Anda bisa ikutkan dalam program ini. Yang belum ya, kalau sudah ya nggak ada masalah. Kalau belum Anda masukkan. Dan rate-nya 18% kalau harta itu ada di luar negeri. Kalau harta luar negerinya dibawa ke Indonesia menjadi 14%, rate-nya turun. Dan kalau harta itu di dalam negeri, rate-nya 12%. Nah sekarang banyak yang bertanya, kalau saya nggak ikut gimana Bu? Boleh juga sih nggak ikut, tapi saya kalau menemukan harta Anda agak mengkhawatirkan sih konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau harta itu sebelum 2015 dan kita menemukan ternyata Anda belum melaporkan, maka Anda akan dapat sanksinya 200%. Jadi kalau Anda punya rumah sebelum 2015 belum disampaikan, atau mobil apapun, harta apa saja, emas, belum dilaporkan, dan nanti kita ketemu, Anda harus bayar 2 kali dari harta tersebut. Capek dong. Jadi mendingan ikut aja sekarang. Yang tadi dapatnya 11% kalau luar negeri, atau kalau dalam negeri 6%. Jauh lebih ringan dibandingkan sanksi 200%. Kalau harta itu antara 2016 sampai dengan 2012, kita juga akan mengenakan sanksinya tadi, yaitu 25% pajak badan, 30% untuk orang pribadi, 12,5% plus sanksi 200%. Jadi sanksinya cukup tajam. Terus Anda tanya, Ibu nggak bakalan tahu lah, beneran nih. NIK sama dengan NPWP loh sekarang.
Jadi Anda nggak bisa nanti ganti-ganti pindah nama. Saya tahu, saya punya automatic exchange of information loh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekarang ini Pak Suryo sebetulnya selalu dapat di Singapura siapa saja orang Indonesia, Hong Kong, Cayman Island, dari Delaware, Panama, kita dapat itu informasinya. Dimanapun Anda sembunyikan, kita dapat informasinya karena ada automatic exchange of information. Terus aku bisa loh minta negara itu untuk memungut pajak atas nama kita, ya kan? Jadi mendinganlah daripada hidupnya juga nggak berkah, udahlah ikut aja, ya kan? Daripada nggak berkah dan kemungkinan 200%, mendingan ikut aja. Udah tadi udah diberikan kesempatan. Dan ini hanya 6 bulan ya Bapak dan Ibu sekalian, tarifnya sama 6 bulan. Jadi kalau Anda masih 1 Januari baru ngumpulin suratnya, ya nggak apa-apa, bisa ikut Februari, Maret, April, atau Mei, atau Juni. Tapi jangan nunggu sampai hari terakhir. Tobatnya itu tobat yang sudah di ujung, tinggal 2 menit sebelum tutup. Itu merepotkan semua orang nanti. Tapi memang kadang-kadang manusia suka tobatnya itu last minute itu. Tapi kita akan coba. Makanya sosialisasi ini tujuannya supaya sebaiknya sih lebih mudah, lebih awal, supaya kita juga bisa membantu secara baik. Kemudian kalau harta itu ditanamkan pada surat berharga atau investasi di bidang renewable, di bidang hilirisasi, maka Anda bisa dapat insentif tadi, potongannya lebih kecil lagi. Nah untuk hal ini nanti Pak Suryo, Pak Luki tadi yang pembiayaan akan bisa menjelaskan. Kalau saya beli surat berharganya pemerintah dapatnya berapa Bu? Berapa lama akan di hold? Jadi pamannya Anda dapatnya cash, dan cashnya itu tidak hanya cuma di disclose tapi masuk ke SBN. Kita memberikan untuk dalam hal ini insentif. Ada jangka waktu lamanya Anda harus pegang surat berharga itu, dan rate of returnnya berapa. Jadi Anda juga bukannya masuk SBN kemudian tidak mendapatkan rate of return atau pendapatan. Itu yang nanti akan disampaikan.